Jadi untuk total skor film kali ini gue kasih nilai 9/10. Pada akhirnya semua film itu selera masing-masing kok. Oke, jadi ini adalah salah satu film horor yang nggak ada jump scare sama sekali dengan durasi 2,5 jam. Jadi ini ya tipikal kayak film Suspiria atau Midsommar. Jadi mungkin kalau misalkan kalian mau nonton film ini pun juga gue saranin harus nonton sama teman atau sama siapa. Kayak jangan sendirian karena memang ini filmnya full of mystery gitu loh. Dan kalian harus memecahkan sendiri atau mungkin menonton video ini supaya lebih mengerti. Masuk ke panelan pertama soal story, gue kasih nilai 9,5. Oke, jadi di sini karena gue akan menjelaskan tentang filmnya kayak gimana gitu ya. Mungkin hal-hal yang kalian bingung. Jadi di sini bakal banyak banget spoiler gitu. Bercerita tentang karakter polisi yang ingin memecahkan kasus pembunuhan yang misterius banget di desanya dia. Pokoknya setiap polisi datang ke tempat kasus pembunuhan, nah itu tuh ada satu anggota keluarga yang kayak kesurupan dan dia kulitnya badannya semacam bernanah gitu atau bentol-bentol gitu dan dia ngebunuh satu keluarganya yang lain gitu kan. Nah di sini sang polisi tuh ngedenger rumor bahwa ya kejadian aneh-aneh itu tuh terjadi karena ada orang Jepang datang ke desa mereka. Sampai akhirnya si sang polisi pun dapat mimpi dia ketemu sama si kakek Jepang itu yang dimana kakek Jepang itu tapi dalam bentuk iblis yang dimana dia nggak pakai baju, pakai celana dalam doang warna putih, dia lagi makan hewan. Dan sampai pada akhirnya suatu hari si anaknya polisi ini dia jatuh sakit dan sakitnya pun makin parah gitu kan. Nah akhirnya dari situ dia memberanikan diri dia sama dua teman yang lain ke rumah si kakek Jepang itu. Dia ngecek-ngecek ternyata si kakeknya lagi nggak ada tapi ada anjing hitam doang gitu kan di situ. Nah ternyata di situ temennya pun ngelihat satu ruangan, itu ruangan isinya foto-foto ya korban semua gitu. Jadi pas di situ ya karena mereka cekcok dengan si anjingnya terus tiba-tiba si kakeknya datang jadi mereka nggak sempat untuk menangkap bukti-buktinya itu kan dan akhirnya mereka pulang gitu secara terpaksa. Tapi mereka tahu bahwa itu kakek ya udah jadi tersangka gitu kan. Dan pokoknya sejak saat itu juga anaknya yang tadinya sakit tiba-tiba mulai jadi aneh gitu, sikapnya mulai jadi ya kayak orang dewasa aja sih gitu. Yang akhirnya ketika si polisi ini datang lagi ke rumah si kakeknya besoknya, ternyata semua foto-foto, bukti-bukti tempat ritual apa itu semuanya udah hilang, udah nggak ada. Dia bilang dia bakar foto-fotonya gitu kan. Terus akhirnya si polisi ini ngancem si kakek Jepang ini buat ngomong gitu kan, tapi karena si kakek Jepang nggak mau ngomong, akhirnya dia ngebunuh anjing si kakek Jepang ini. Mungkin akhirnya di situ si kakek Jepang makin marah dong gitu kan, anjingnya dibunuh. Dan keesokan harinya di rumah polisi ini itu tuh kayak ada kambing digantung kayak lagi Idul Adha pokoknya. Terus ya pokoknya badan si kambingnya terburai keluar gitu deh, menjijikan deh. Nah makanya di situ dia mikir kayak oh, oke ini si kakek udah mulai nggak bener nih gitu kan. Akhirnya dia mencoba nelfon seorang cenayang. Nah akhirnya si cenayang ini datang ke rumahnya si polisi, terus dia ngecek-ngecek ternyata ya dia tahu kalau rumahnya itu semacam kayak disantet gitu kan. Nah terus akhirnya dia mengadakan ritual di rumahnya si polisi ini untuk ngirim santet gitu ke si kakek gitu kan. Mereka sih taunya ngirim itu ke kakek gitu. Nah tapi sering berjalannya ritual ternyata anaknya si polisi ini malah jadi kesakitan, bukannya malah tertolong gitu kan. Nah terus jadi akhirnya ya udah ritualnya itu berhenti tengah jalan. Nah tapi di saat yang bersamaan juga si kakek ini juga lagi ngadain ritual di rumahnya gitu. Dan ya di sini sih kayak tampilan dia sama-sama kayak cenayang ya, maksudnya kayak cenayang yang kita tahu juga gitu. Dan cuma ritual yang dia lakuin di rumahnya si kakek Jepang ini itu tuh ada foto kayak mayat di dalam mobil, dia foto gitu terus dia ya taruh di depan dia gitu ya. Maksud gue itu mereka bukan kayak lagi saling adu sih, gue mikirnya gitu kan. Yang dimana si kakek Jepang ini sebenarnya ngelakuin ritual untuk yang lain. Nah cuma di tengah jalan si kakek ini juga kesakitan gitu. Jadi kayak ketika si cenayang ini di rumahnya si polisi lagi ngadain ritual untuk ngirim santet yang sebenarnya itu buat ngebunuh si anaknya. Nah tapi dengan ada setan putih di sini, dia tuh nolongin si anak kecil ini untuk ngirim santetnya ke kakek ini gitu loh. Jadi makanya kakek ini juga jadi kesakitan gitu kan. Nah terus si polisi ini akhirnya udah kesel banget gitu kan sama si kakek Jepang gitu dengan perbuatannya. Dia mikirnya kan itu semua karena perbuatan si kaki Jepang. Nah terus akhirnya dia mengajak gengnya dia untuk ke rumah kaki Jepang untuk ngebunuh. Ternyata kaki Jepangnya lagi nggak ada, tapi tiba-tiba ada mayat hidup yang di mobil ritual si kaki Jepang itu malah hidup gitu kan. Nah di situ gue mikir adalah adegan dimana si kaki Jepang itu sebenarnya lagi nggak ada ritual. Badan kaki Jepang itu adalah badan dia dengan iblis gitu kan. Nah iblisnya itu lagi kekirim ke ya si orang yang mati ini gitu. Nah makanya mereka kan akhirnya bertarung gitu kan, layaknya zombie gitu istilahnya di sini. Nah terus tiba-tiba akhirnya si mayat zombie ini langsung mati gitu. Gue kira mungkin itu ditolongin sama si setan putih yang cewek itu. Nah terus akhirnya si kakek Jepang itu yang dimana badannya lagi nggak diisi sama iblis, dia tiba-tiba dikejar-kejar ke tengah hutan. Makanya itu kayak apa ya, raut wajahnya tuh jadi beda gitu loh, bener-bener kayak kakek Jepang biasa aja, bukan kayak iblis yang ya sebelum-sebelumnya kita liatin gitu kan.
ya udah pokoknya pasti kakek Jepang lagi dikejar-kejar sama gengnya polisi ini gitu kan di tengah hutan gitu. Terus tiba-tiba ya udah akhirnya si kakek ini berhasil lolos, tapi dia malah ketemu sama si setan putih di tengah hutan. Dan akhirnya tiba-tiba ya si kakek Jepang ini mungkin dilempar sama si setan putih ini buat ke jurang gitu. Nah makanya pas jatuh ke tengah jurang malah nabrak mobilnya si polisi gitu. Jadi kan pas nabrak polisi itu ya udah akhirnya si polisi ini mikir, oke, gue udah ngebunuh si kakek ini, ya udah gue buang aja mayatnya gitu kan ke jurang lagi. Jadi kayak jurang ini jalanan dibuang lagi ke jurang lagi kayak gitu sih. Nah mungkin di sini polisi mikir kayak, oh ya udah gue udah ngebunuh si kakek Jepang jadi nggak ada masalah lagi dong. Dan ternyata pas dia ke rumah sakit si anaknya pun juga udah sehat gitu kan. Tapi ternyata selanjutnya lagi masih ada kasus pembunuhan, yaitu si temennya polisi ini yang ngebunuh satu keluarganya juga. Jadi kayak, oh ternyata si kakek ini masih ngelakuin ritualnya juga dong. Nah terus sampai akhirnya pindah adegan di mana si Cenayang yang dimana kita tahu dia Cenayang yang baik, ternyata dia mau datang ke rumahnya si polisi terus malah dicegat sama si setan putih. Terus dia malah mimisan sampai muntah-muntah gitu. Terus kayak, oke, berarti ya kita bisa simpulkan bahwa si setan putih ini adalah setan yang baik, dia mau ngejagain. Dan ini si Cenayang adalah Cenayang yang jahat gitu kan. Terus makanya jadi pas si Cenayang ini mau kabur dari kota, dia malah dijegat sama hewan-hewan apa gitu, serangga-serangga apa yang sebenarnya itu dikirim dari si iblis. Jadi si iblis itu minta tolong sama si Cenayang. Jadi Cenayang itu sebenarnya ada di posisi tengah-tengah gitu kan, antara ini setan yang baik, ini si iblis yang jahat gitu. Jadi ya sebenarnya dia komplotannya sama yang jahat sih sebenarnya. Cuma makanya pas dia mau kabur dia nggak bisa, dia dijegat gitu kan. Nah sampai akhirnya nih si polisi dia keluar dari rumah, terus akhirnya dia ketemu sama si cewek ini. Dari sini semuanya mulai terbongkar gitu kan. Kayak dia sebenarnya si cewek ini tuh dia baik, dia mau naro rangkap buat di rumahnya itu. Jadi ya pokoknya intinya si cowok itu jangan pulang sebelum 3 kali kokok ayam berbunyi gitu. Jadi kalau misalkan dia pulang sebelum itu ya berarti seluruh keluarganya bakal mati gitu kan. Nah di satu sisi juga dia juga diteleponin sama Cenayangnya, jangan percaya sama setan putih itu. Jadi kayak di sini dia mulai bingung, mulai bimbang harus pilih yang mana nih antara si Cenayang ini atau si setan putih ini gitu kan. Karena dia nggak tahu sebenarnya mana yang baik gitu kan. Ya udah ternyata dia malah lebih percaya sama si Cenayang. Terus akhirnya dia tetap pulang dan ternyata benar semua keluarganya udah mati dan dia pun akhirnya dibunuh sama anaknya sendiri. Jadi ya udah akhirnya dia mati dan si Cenayang pun datang ke rumah tersebut dan dia foto-foto. Jadi memang ya dia memang komplotan gitu loh sama si kakek Jepang ini. Bahkan itu kan memang terbukti dari boxnya si Cenayang itu yang isinya ada foto-foto yang di rumahnya kakek Jepang gitu kan. Oh ya dan satu hal juga soal tanaman yang digantung di depan rumahnya itu kan kayak perangkap yang disiapin sama si setan putih. Ternyata karena si cowoknya masuk itu si tanamannya itu berubah jadi layu gitu kan. Yang maksud gue curiga sebenarnya setan putih ini tuh udah ngingetin ke berbagai warga di situ, tapi ya banyak warga-warga yang tetap pulang gitu loh. Intinya nih sebenarnya kita udah dikasihin banget kok dari tengah-tengah bahwa si Cenayang ini adalah orang yang jahat karena dia atau satu komplotan gitu ya sama si kakek Jepang karena dia pakai jenis celana dalam yang sama persis kayak si kakek Jepang. Dan juga soal pertanyaan kenapa si kakek Jepang itu yang udah jatuh dari jurang terus dilempar ke jurang lagi, kenapa dia belum mati gitu kan istilahnya. Sebenarnya gue curiga ya jiwa aslinya dia, jiwa si kakeknya itu udah mati. Jadi ya sisa badannya doang, badannya dia udah berdarah-darah. Nah akhirnya itu diisi sama iblis originalnya. Jadi kayak istilahnya jiwa originalnya itu udah mati karena ya dia jatuh dari jurang gitu kan, tapi badannya tetap bisa diisi sama iblis gitu. Jadi ritualnya tetap jalan gitu, ritual untuk membunuh keluarga si polisi itu kan. Dan apalagi pas adegan si kakek Jepang itu yang lagi di gua terus dia nyakrak-nyakrakin foto gitu kan, itu kameranya jenisnya sama loh, Minola atau apa gitu, sama yang dipakai oleh Cenayang. Jadi gua nggak tahu apakah itu satu kamera jadi adegannya itu setelahnya atau gimana, cuma ya pasti itu ya satu kamera sih. Dan bahkan di adegan opening pun udah jelasin banget gitu kan kalau ya si kakek Jepang ini tuh adegan lagi mancing gitu. Nah sebenarnya ini tujuannya ya untuk menyambungkan cerita ke belakangnya aja sih, kayak istilahnya dia tuh mancing untuk nyantet satu rumah dan siapapun yang ngambil itu ya kita nggak ada yang tahu, sama aja kita lagi mancing ikan kita nggak akan tahu dapat ikan apa kan. Nah terus tujuannya apa sih si kakek Jepang ini sama si Cenayang untuk foto-fotoin mayat-mayatnya gitu kan. Yang sebenarnya di dialog di film ini pun udah dijelasin juga kalau dimana kita foto orang itu tuh sebenarnya kita juga foto jiwanya juga. Jadi mungkin ya di sini si iblis mau mengambil jiwanya tapi ya dengan cara difoto dulu aja. Jadi ritual untuk mengambil jiwanya nanti-nanti mungkin ya gitu. Soalnya kan koleksi foto-foto mayat-mayatnya banyak tuh. Dan mungkin pada akhirnya menurut gue makna dari film ini adalah soal kepercayaan gitu ya. Kayak ya ini soal kepercayaan budaya Korea juga tentang setan baik di sebuah daerah pedesaan gitu kan yang mau menolongi warga-warganya gitu. Jadi maksud gue antara lo percaya sama dia atau percaya sama dia kayak gitu sih. Dan bahkan gue sempat nemu di YouTube, nanti gue cantumin di deskripsi gitu ya. Itu ada adegan dimana deleted scene, entah itu adegan untuk di opening atau di ending. Gue rasa sih itu kayak di opening sih. Cuma kalau itu ditaruh di opening mungkin kayaknya terlalu membocorkan aja. Tapi kayaknya gue rasa itu memang itu di opening.
happening. Jadi kayak adegan dimana si kakek Jepang ini mungkin baru nyampe ke daerah desa itu, terus tiba-tiba dia dijemput sama si Cenayang. Si kakek Jepang masuk ke mobil Cenayang, terus mereka jalan gitu kan ke arah desanya itu. Terus tiba-tiba di belakangnya itu si cewek setan putih itu kayak ngeliatin gitu, kayak ada yang nggak beres nih gitu kan istilahnya. Dan menurut gue juga sih dengan durasi yang lama ini gitu ya, 2,5 jam ini tuh seakan kayak membuat kita untuk studi karakter gitu. Kayak terutama si karakter polisi yang dimana dia agak sembrono, dia agak tidak tidak cermat gitu loh. Maksudnya dia sering telat lah, dia tidak teliti dan segala macam ya. Jadi kayak ya jelas aja sih kalau endingnya pun dia juga bimbang gitu ya untuk memilih hal yang mana. Bahkan dia kalau gue pikir-pikir ini kan memang produsernya pun produser yang sama untuk film Perempuan Tanah Jahanam. Cuma kalau gue pikir-pikir memang ini kedua film punya sesuatu yang sama sih, kayak sama-sama di desa, sama-sama tradisional, ada unsur ya lokal-lokalnya juga gitu loh, dan sama-sama misterius juga, sama-sama ya pokoknya misteri lah gitu loh perjalanan ceritanya, walaupun memang PTJ itu terlalu terburu-buru untuk ngasih tahu plot twistnya, dan sedangkan di sini kayak nyantai gitu loh, dikit-dikit ngasih taunya, setengah terus sampai akhirnya di belakang dijabarin tuh maksudnya apa. Lanjut ke penilaian kedua soal screenplay, gue kasih nilai 9,5. Sebenarnya selain ngomongin soal adegan-adegan horornya gitu ya, di sini screenplaynya pun terasa agak ngelawak gitu ya, bahkan kayak beberapa kali gue sempat agak ketawa dikit, kayak ya agak ngelucu aja sih gitu. Lanjut juga ke soal directing, gue kasih nilai 9. Sebenarnya di sini untuk film-filmnya Nah Hong Jin, gue belum nonton film-filmnya yang lain sih, kayak The Chaser atau The Yellow Sea. Cuma untuk film terbarunya ya belum ada lagi. Gue menantikan aja sih film terbarunya tuh apakah film horor lagi atau enggak. Lanjut ke soal aktor dan aktris, gue kasih nilai 8,5. Sebenarnya semuanya oke, aman, gak ada masalah, dan tergolong bagus bahkan. Dan apalagi pas karakter Jepang ini gitu ya, dia kayak cuma diem doang gitu, diem kesel, tapi sebenarnya itu raut mukanya tuh benar-benar kayak menunjukkan sesuatu banget gitu. Jadi kayak wow aja sih. Lanjut ke soal sinematografi dan editing, gue kasih nilai 8,5. Di sini sebenarnya gue ngerasa tone-nya itu udah sendu-sendu, udah oke banget, udah kece banget sinematografi ya. Kalau lagi di outdoor gitu ya, dengan pemandangan pedesaannya, dengan gunung-gunungnya, lagi sunset, lagi sunrise, itu kece banget. Tapi kalau lagi indoor, entah kenapa gue ngerasa agak-agak kayak lighting sinetron gitu, entah kenapa maksudnya kayak kurang oke aja sih kalau udah masuk ke area indoor ya. Lanjut ke soal production design, gue kasih nilai 9,5. Ini mulai dari awal juga nuansanya, pedesaannya udah kece banget, ala-ala Korea banget lah gitu, rumah-rumahnya, rumah tradisionalnya, dan apalagi propertinya juga menurut gue niat-niat banget gitu ya. Pas adegan lagi ritual-ritual itu kayak daging-daging di jejeran segala macem lah, apa pokoknya ya kayak sesuatu yang memang kita belum pernah lihat aja sih kalau kita nggak terlalu tahu soal kebudayaan Korea gitu kan. Lanjut ke soal kostum, makeup, dan hairstyle, gue kasih nilai 9,5. Entah kenapa sih ya, ini memang karakter setan paling serem yang pernah gue tonton gitu. Maksud gue ini penampakan si setan kakinya tuh apalagi pas di terakhir gitu ya, yang di goa itu kukunya panjang-panjang lah, terus ada tanduknya dua dikit gitu kan ya. Maksud gue itu kayak gue kebayang aja sih berhari-hari kayak susah tidur segala macem. Dan ngomongin adegan sadisnya pun juga lumayan oke, walaupun ya sebenarnya nggak terlalu sadis banget, tapi kayak tiap kali abis adegan pembunuhan gitu pasti itu darah-darahan di segala ruangan tuh banyak banget gitu kan. Soal sound dan music gue kasih 8,5. Ini entah kenapa musiknya bisa bikin merinding banget ya, kayak lagi masuk aja gitu ke dalam filmnya. Pokoknya oke banget deh. Dan pada akhirnya semua penilaian-penilaian tadi gue tambah-tambahin dan menjadi nilai rata-rata di awal video ini. Oke, sekian nih film ini dari gue, dan makasih udah nonton.